meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Sing this song together. Kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali hadir di rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita di hari ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri pagi hari ini. Datang kepada Tuhan, bersyukur atas segala kasih setianya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas setiap kasih karunia-Mu, atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap pertolongan Tuhan, atas setiap jalan keluar yang Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kesembuhan, terima kasih buat setiap pemulihan, terima kasih buat setiap kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu, kami hadir pagi hari ini dalam rumah Tuhan. Kami rindu memberikan persembahan pujian kami yang terbaik, ibadah kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bertatalah Engkau di atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang tinggi dan dimuliakan dalam hidup kami. Ada pujian kemenangan di tempat ini bagi Engkau Tuhan dan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa saat ini. Kalau ada roh-roh di luar Tuhan yang mengganggu ibadah kami pagi hari ini, dengan saat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan dan hancurkan. Biar hanya kuasa Allah yang bekerja tengah kami pagi hari. Dan kami izinkan kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa bagi kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami berkata kepada jiwa kami, bangunlah hai jiwaku, mari muliakan Tuhan, bermazmur bagi Dia dan menyembah Dia Raja yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan sama-sama pagi hari ini, hatiku siap membangunkan fajar. Haleluya. Hatiku siap membangunkan fajar. Katakan, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. katakan kepada jiwa kami Tuhan. Haleluya. Aku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Raja yang besar. Haleluya.
mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi. Mari kita menyembah Dia. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, kemuliaan bagimu mengatasi langit, kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu dan kemuliaanmu dan kemuliaanmu dan kemuliaanmu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita percaya ada sukacita di tempat ini. Amin. Sepanjang bulan ini firman Tuhan bertema kasih kepada saudara kita, kasih kepada sesama kita. Saya juga percaya bahwa kita ini ada keluarga Allah. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau rasakan hari ini ku rasa bahagia. Kita berkumpul bersama dengan saudara seiman dan kita saling bergandengan tangan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan
begitu ini satu keluarga di dalam Tuhan. Tapi saya masih melihat ada tangan-tangan yang belum bergandengan. Gak ada musuhan kan? Gak ada kan? Ya, kita bergandengan tangan. Kalau bisa yang tengah di juga jangan putus. Ya, kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Yuk, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara-saudara. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, ketika kita hidup rukun bersama, percaya ada berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Seperti Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Kita akan pujian ini, haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejang hutan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan Allah memberita agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejang hutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan Allah memberita agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala yang kejang hutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan Allah memberita agar berkat-berkat-Nya tercurah, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tahan Bapak Ibu sudah nunggu kembali. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami rindu setiap kami dipenuhi dengan kasih kepada sesama kami Tuhan. Dipenuhi dengan belas kasihan kepada sesama kami Tuhan. Karena kami merasakan kami ini saudara di dalam Tuhan. Satu keluarga di dalam Tuhan yang harus saling mengasihi satu dengan yang lain Bapa. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Engkau menyentuh hati kami Tuhan. Pagi hari ini, kalau kami masih belum bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, sentuh hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
Betapa kami menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hati kami Tuhan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati, kita serahkan kepada hamba-Nya firman Tuhan. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan namamu. Dan saatnya bagi kami untuk belajar firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami menyatakan kasih kami kepada sesama. Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh, oh Tuhan, ada tempat dalam hati kami dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa iblis, kuasa si jahat yang ingin merintangi pemberitaan firman Allah, kami tolak di dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami dan biarkan kuasa Allah yang berkarya dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini
Kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan. Tak lain adalah untuk memuji Tuhan dan terlebih mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Sepanjang bulan September ini firman Tuhan berbicara tentang kasih kepada sesama. Ya, kasih bukannya dalam hal ucapan tetapi terlebih dalam perbuatan kita kepada sesama kita, ya, dan tidak hanya kepada lingkungan di mana kita berada, tetapi bisa kita lakukan ya kepada sesama kita dimanapun kita ya bertemu. Mungkin tidak seagama dengan kita, mungkin itu juga tidak ada hubungan saudara dengan kita, tetapi biar kasih Allah itu memancarkan kasih Allah itu dalam perbuatan, bukan hanya cukup dalam perkataan tetapi dalam perbuatan kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menunjukkan belas kasihan, yang diambil dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-37 ya. Lukas pasal 10 ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop ini adalah perikop yang sangat terkenal, yaitu orang Samaria yang murah hati. Ya, bagaimana perbuatan yang luar biasa diperbuat, bagaimana tindakan yang luar biasa dia lakukan bagi sesamanya. Ya, nanti bisa baca itu apa yang dilakukan seorang Samaria. Ya, di mana pada waktu itu ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi di tengah perjalanan orang ini ya dirampok. Ya, bukan hanya dirampok tapi juga dipukulin sampai ya tidak berdaya. Kalau dalam firman Tuhan katakan setengah mati. Ya, mungkin hanya nafasnya aja yang masih kelihatan gitu, tapi udah nggak berdaya gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari percakapan-percakapan yang ahli Taurat pada waktu itu, Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka. Kelihatannya ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, yang tahu tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi apa yang terjadi bahwa setiap apa yang difirmankan atau yang mereka tahu itu, mereka sebenarnya tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan yang sering terjadi itu adalah mencari-cari, ya khususnya Yesus pada waktu itu mencari-cari kekurangannya Yesus apa, kira-kira dalam hal apa supaya itu bisa dipakai buat ya menjatuhkan, ya mencari, pokoknya lah cari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu itu dia memberikan perumpamaan ini bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Ya. Dan apa yang terjadi di tengah perjalanan tadi, dia dirampok, dipukuli dan lain sebagainya. Ada seorang imam yang lewat melihat tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Ya. Ada seorang Lewi juga yang melihat orang yang tidak berdaya ini tapi tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang Samaria ini tanpa komando, tanpa disuruh, ya, dia melakukan apa yang dia bisa perbuat, yaitu menunjukkan belas kasihan kepada orang yang korban perampokan ini. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, perhatiannya. Ya seorang yang seorang Samaria ini bukan orang yang pengangguran, orang sibuk.
sedang dalam perjalanan. Tapi melihat itu dia rela. Dia melakukan tindakan pertolongan untuk menolong orang yang ada atau korban daripada perampokan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini salah satu dari apa kalau kita membaca di dalam Alkitab bagaimana tindakan-tindakan yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Yang juga ini harus nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya dalam perkataan saja. Ya saya ikut, ya kalau umpamanya sesuatu kan, ya ikut turut prihatin, turut berduka mungkin dan sebagainya. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada tindakan nyata yang kita perbuat. Kalau kita perhatikan jemaat yang mula-mula dalam kisah para rasul, kenapa mereka bisa bertumbuh, kenapa mereka bisa kuat, kenapa mereka di antara mereka tidak ada lagi kekurangan dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka saling memperhatikan. Ya, kepunyaan mereka bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kepunyaan menjadi milik mereka bersama, untuk dinikmati bersama. Rasa-rasanya hal itu mungkin sekarang kalau kita melihat bahwa zaman sekarang lebih kepada memperhatikan diri sendiri. Ya, saya melihat kalau dulu saya masuk 9 tahun 92 di sini, dengan keadaan sekarang sangat berbeda Bapak Ibu. Sangat-sangat berbeda. Ya. Sangat-sangat jauh. Apalagi setelah setelah Covid Bapak Ibu. Ya. Tetapi ini tantangan bagi kita. Tidak ada istilah terlambat. Kita mau belajar seperti orang Samaria ini yang dimana dia menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menderita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi itu ada beberapa hal yang saya sampaikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Ya, mungkin kita berpikir, ya kalau menunjukkan belas kasihan itu ke semua orang, ya tentunya ya, tapi lebih spesifiknya lagi kepada siapa? Ya. Kepada siapa? Jangan seperti orang Samaria katakan, bertanya sama Yesus, siapa sesamaku itu? Ya, bagi mereka waktu itu adalah bahwa sesamanya itulah ya sesama orang Yahudi. Ya, yang lain itu bukan sesamanya. Tetapi di sini mengingatkan, ya, Yesus mengingatkan pada mereka bahwa sesama kita adalah ya manusia, sesama manusia. Entah itu dari latar belakang apa, tetapi dia adalah sesama kita. Yang kita perlu mengasihani mereka. Kita perlu mengasihi mereka. Kita perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Sebagaimana firman Tuhan minggu lalu, bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kepada kita. Ya, saya percaya bahwa kalau kasih Allah itu ya sudah kita rasakan dalam kehidupan kita, kita tidak akan berpangku tangan. Kita tidak akan berdiam diri. Ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita perbuat bagi sesama kita. Untuk itu supaya lebih spesifik kepada siapa kita menunjukkan belas kasihan. Kalau kita membaca masih di dalam Lukas pasal 10 ini ayat yang ke-30 kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 katakan, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan
ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita menunjukkan belas kasihan itu? Adalah kepada orang, ya, kepada mereka yang menderita, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan itu terjadi, kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-30 ini. Ya, bagaimana keadaan korban perampok atau penyamun itu. Dia setengah mati, ya, tidak bisa menolong dirinya, enggak berdaya. Disitulah kita menunjukkan belas kasihan kita. Orang Samaria lakukan itu. Orang Lewi, imam, enggak, lewat saja. Ya. Malah mereka berdalih, siapa sesamaku itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus nyata dalam kehidupan kita. Jadi kita menunjukkan belas kasihan itu kepada mereka yang menderita, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang ini adalah keadaannya setengah mati, nggak berdaya. Ya, kalau menurut saya, ya namanya setengah mati ya udah, cuma nafas aja yang kelihatan. Ngomong juga kalau bisa ngomong juga nggak jelas, Bapak Ibu. Ya, mau berteriak ke siapa? Ya, dia berharap ada orang yang menolong. Tuhan utus orang Samaria ini menolong dia, menunjukkan belas kasihan. Maka kita melihat apa yang diperbuatnya, ya, dia membalu luka-luka, menyirami dengan minyak, ya, dan anggur, luar biasa. Bahkan dia menaikkan, ya, orang itu di atas keledainya. Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Dia membawa ke tempat penginapan. Ya. Dan katakan di situ, dia merawat di situ dan dia katakan kepada yang punya penginapan itu, kalau ini dia kasih uang, kalau ini kurang, nanti saya akan bayar sekembalinya. Ya. Ini satu perbuatan kasih yang luar biasa. Dia menunjukkan itu. Dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perbuat tidak akan sia-sia. Mungkin orang itu nggak bisa membalas kepada kita. Ya. Barangkali kan kalau umpamanya ada kita bantu saudara, nanti pas ini apa dia udah sehat datang ke rumah, mungkin dia ngasih sesuatu. Jangan pernah berharap seperti itu. Kita lakukan dengan tulus. Atau kita kecil, oh ini orang kok nggak ingat sudah dibantu ini dan lain sebagainya. Kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Kan firman Tuhan katakan apapun yang kita perbuat, kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Sering kita, waduh itu dulu ya, kalau bukan saya dia nggak seperti sekarang. Berarti ya dalam hati kita barangkali masih, ya ingatlah kepada saya gitu. Kita relakan saja dan kita lakukan itu semua dengan penuh kasih. Ya. Orang Samaria menunjukkan kasihnya kepada orang yang tidak berdaya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau orang Lewi tidak juga melakukan itu, seorang imam nggak melakukan tindakan menunjukkan belas kasihan, dan orang Samaria juga pada waktu itu tidak menunjukkan belas kasihan. Kira-kira orang ini bisa terselamatkan enggak? Enggak akan, pasti ya mati di situ. Ya kehabisan darah, ya kalau udah kehabisan darah ya sudah. Ya, tetapi ada orang Samaria. Dan Yesus katakan tadi, ya di dalam ayat yang ke-37, jauh orang itu orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Markus pasal 1, ya kita coba lihat di dalam Markus pasal 1 ayat yang
ke-40 sampai ayat yang ke-42 ya, di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42 firman Tuhan berkata, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepada siapa kita menunjukkan belas kasihan kita di sini adalah kepada orang yang ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Sakit kusta itu bagi orang Israel adalah sesuatu yang harus dijauhi. Ya, pada masa itu orang itu nggak boleh bergaul, nggak boleh dekat kepada orang yang sakit kusta, diasingkan. Ya, dengan kata lain ditolak oleh masyarakat pada umumnya. Tidak ada yang boleh dekat. Jika orang itu yang sakit kusta itu mau lewat, mau jalan, dia harus teriak. Ya. Dia harus berkata najis, najis, najis. Atau ada bunyi-bunyi yang menandakan bahwa ada seorang yang sakit kusta, dijauhi. Tapi kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi ayat yang ke-41 katakan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa Bapak Ibu? Mengulurkan tangannya. Oh, luar biasa. Luar biasa, ini terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh itu. Orang Israel pada waktu itu, ada orang itu dijauhi, diasingkan, gak boleh gaul, gak boleh dekat. Tapi Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menjamah orang itu. Dia menolong orang itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ya, Yesus memberikan satu contoh bagaimana dia tidak peduli. Yang ada dalam dirinya, dalam hatinya adalah bagaimana orang ini bisa dipulihkan. Bagaimana orang ini bisa disembuhkan. Ya. Ia tidak hanya turut prihati, kasihan kamu. Udah diasingkan, udahlah jauh-jauh. Nanti ada orang lewat lagi. Nanti masalah lagi. Tapi Yesus melihat itu. Ya, aku mau kamu jadi tahir. Ya, menjamah orang itu. Ya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau belajar. Ya, belajar melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Kalau kita juga melihat di dalam Matius pasal 9. Ya, kita akan melihat di dalam Matius pasal 9. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, kita dapat gambaran apa yang terjadi. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang bertemu dengan Yesus di sini? Kepada siapa Yesus yang makan bersama-sama adalah kepada orang berdosa. Ya, seorang pemungut cukai. Ya, seorang yang bagi orang Israel pada waktu itu adalah seorang yang jahat, seorang yang berdosa. Ya, seorang yang yang ya pokoknya lah kalau dia terjadi sesuatu ya udah syukurlah gitu kan. Ya, kalau dia terjadi musibah barangkali syukurlah karena orang yang paling dibenci. Ya, kalau tadi orang kusta kan bukan karena dia berbuat jahat. Ya, tapi karena penyakit yang dianggap itu suatu kutuk dari Tuhan dan sesuatu yang tidak boleh juga bergaul dengan mereka. Kita melihat di sini apa? Yesus menunjukkan belas kasihan kepada siapa? Kepada orang berdosa. Ya. Bagi orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah orang yang dibenci. Yang harus disingkirkan, yang harus dijauhkan. Bahkan layaklah dia menerima hukuman daripada Allah. Kalau bisa dari mereka sendiri, ahli-ahli Taurat bisa ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang ini. Orang Farisi, ahli Taurat nggak terima. Ada penolakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah kita kalau terjadi sesuatu hal, masihkah kita menerima? Masihkah kita menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama kita? Mungkin merugikan kita. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Masihkah kita menerima mereka apa adanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menunjukkan belas kasihan. Ya, waktu di Cimahi minggu lalu saya cerita tentang seorang tentara Amerika yang pergi di medan perang di Vietnam. Setelah sekian tahun di sana, ya, apa yang terjadi di medan peperangan itu? Kaki dan tangannya ya nggak ada gitu. Dan suatu saat dia kembali ke rumah orang tuanya. Namun sebelum sampai di rumah, dia menelepon orang tuanya. Dia berkata apa? "Pa, Ma, saya mau pulang." Oh ya puji Tuhan, senang mendengar berita itu. Berarti anak mereka masih hidup. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalu dia katakan gini, "Tapi Pak, Ma, saya bawa teman." Oh ya boleh, boleh. Dengan senang hati. Boleh nanti tinggal di rumah kita. Boleh, dengan senang hati. Tapi Ma, Pak, teman saya ini tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang mendengar itu gimana jawabannya? Wah, dengan senang hati. Hah? Orang tua dari yang ini mendengar itu. Apa-apaan kamu? Bawa orang yang tangannya buntu, kakinya yang buntu. Ngerepoti, nyusahi itu dan sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu, mendengar itu, lalu dia menulis surah. Anak ini kecewa bahwa ternyata kasih itu, kalau semuanya baik, sehat semua, kayak gak ada masalah.
Dia merasa bahwa ditolak oleh. Walaupun memang pada waktu itu dia nggak cerita bahwa sebenarnya tangannya yang buntung. Tangan anaknya yang buntung. Ya, kakinya. Tapi mendengar itu. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Dan dia tulis di situ. Saya tidak berani. Yang tangan buntung itu adalah anakmu. Dia tulis surat kepada orang tuanya. Yang buntu itulah anakmu, aku. Tapi karena mendengar dari papa mama seperti itu, berarti saya tidak layak diterima lagi. Betapa kasih itu dibutuhkan oleh semua orang. Mereka yang tidak berdaya, mereka yang ditolak oleh masyarakat, mereka yang kita anggap mereka adalah orang-orang yang berdosa. Marilah kita menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Orang ini yang pulang dari medan perang di Vietnam. Karena dia merasa ditolak. Enggak dikasihi, dia bunuh diri. Tidak terselamatkan. Yesus mengasihi orang berdosa. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Bagaimana Yesus pada waktu orang-orang Farisi itu mendengar itu. Dia berkata Yesus mendengarnya dan berkata bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Sehingga ayat 13 dia katakan jadi pergilah dan pelajari arti firman itu. Yang diucapkan oleh Yesus. Bahwa yang memerlukan tapi itu bukan orang sehat, tapi orang sakit. Pelajari itu. Ya, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berapa banyak di sana mereka yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah tugas kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Membawa mereka mengenal kepada Tuhan. Supaya mereka juga diselamatkan. Jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Oh saya sudah diselamatkan. Sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya masa bodoh dengan orang lain. Yesus menunjukkan belas kasihan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Allah mengasihi kita. Ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan kehendaki. Ini tugas kita dan tantangan kita ke depan. Tidak ada lagi yang berdiam diri. Tapi kita mau menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Yang keempat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masih di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Matius pasal 9 ayat yang ke-36 katakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Kepada siapa kita menunjukkan belas kasihan di sini? Kepada mereka orang-orang yang lelah dan terlantar. Ya. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan nanti tanggal 18 September ini hari Kamis. Ya. Kita mengadakan aksi sosial. Sasarannya siapa Bapak Ibu? Ya, mereka ya pemulung, ya gelandangan, ya apa namanya? Ya waktu bulan apa kita ngadain dulu itu, saya ke arah Cimahi kan, rombongan saya ke arah Cimahi. Banyak yang kami berikan itu kepada mereka, apa itu ya? OGD apa namanya? Orang, ya pokoknya itulah, ya mereka.
Aduh kasihan juga. Keadaan baju ada yang nggak ada baju, kalau ada juga udah apa namanya teh, udah sobek sana sini gitu dan sebagainya. Ya, dan kita lakukan lagi aksi itu. Ya, nanti hari Kamis ya. Yang ikut serta sudah 30 udah boleh ada kalau yang mau ikut lagi. Masalahnya kendaraannya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa ambil bagian. Ya. Kita membagikan kepada mereka makanan nasi dus. Dan satu dus itu 20.000. Ya. Ayo jemaat Tuhan. Kita tunjukkan belas kasihan kita. Mungkin enggak kita bisa langsung secara langsung memberikan itu. Tapi bisa kita ambil bagian. Ya. Kalau 200 dus ya berarti ya coba aja berapa ya Bapak Ibu kalikan. Ya ayo kita bersama-sama. Mungkin hanya bisa ya ambil bagian hanya satu dus. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. 2 dus ya puji Tuhan. 5 dus, 10 dus. Wah lebih lagi puji Tuhan. Kita mau belajar. Sebagaimana firman Tuhan. Pada pagi hari ini. Kita mau menunjukkan belas kasihan kita kepada siapa tadi? Kepada mereka yang menderita. Ya, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kepada mereka yang ditolak oleh masyarakat. Marilah kita tunjukkan kasih kita kepada mereka. Ya, kepada mereka yang yang berdosa. Ya, kita ubah pola pandang kita. Kalau selama ini kalau ada orang ini salah kita, wah, udah gini-gini dan lain sebagainya. Nyatakan kasih kepada mereka supaya mereka ya kalau lagu itu ada lagu kan ku lihat di wajahmu ku kasih kau ya jadi mereka ngelihat kita ya jangan sampai waduh karena dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Lalu ngelihat seseorang, dia semakin menjauh, sembunyi dan lain sebagainya. Seperti Adam waktu berbuat dosa. Datang dengan Tuhan datang, dia sembunyi. Ya, padahal Tuhan menanyakan apa yang kamu perbuat. Ya, tapi dia nggak bertobat. Ya, sehingga akhirnya diusir dari Taman Eden. Malah nyalahi orang lain. Ya gara-gara situ sih Hawa. Hawa bilang ya ular. Wah gak ada selesainya Bapak Ibu yang dikasih itu. Ya mari kita ya, belajar mau mengampuni mereka. Mengasihi mereka. Ya, kalau kita bacakan di dalam ada satu ceritakan firman Tuhan dalam Yohanes 8 tentang perempuan. Yang dibawa oleh orang Farisi pada ini menurut hukum Taurat ini adalah orang yang harus dilempari dengan batu. Ya. Tapi Yesus bilang siapa di antara kalian? Dia bilang gitu kan. Yang tidak berbuat dosa silakan lebih dulu melempari. Ternyata juga sama wae gitu. Mereka juga punya kekurangan. Punya dosa dan sebagainya. Punya kesalahan. Kita mau belajar mengampuni. Ya, karena apa? Tuhan juga mengampuni kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita bukan karena kita suci, benar dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi kita menunjukkan kasih. Yang keempat tadi adalah kepada mereka yang lelah. Berikan penguatan. Berikan penghiburan kepada mereka. Mereka yang terlantar, yang diabaikan. Tunjukkanlah kasih kita. Mungkin gak seberapa. Ya, mungkin gak menyelesaikan masalah mereka. Tetapi setidak-tidaknya meringankan masalah mereka. Beban yang mereka hadapi. Ya, hal ini Bapak Ibu yang dikasih itu masih banyak di dalam Alkitab, tapi kalau semuanya dibahaskan ya nggak akan selesai ya.
belajar baca Alkitab. Ya, bahkan kalau dapat sesuatu bagikan kepada yang lain. Ya, sehingga yang lain dapat berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan pada kita pagi hari ini diambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Apa yang firman Tuhan ini harus tetap kita ingat. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 katakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakan itu berarti dipakai kan, ya, dipergunakan atau dipraktekan ya dalam kehidupan kita. Kenakanlah itu belas kasihan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo ikut mendukung ya dalam doa, tenaga, ya dana juga Bapak Ibu buat aksi sosial pada tanggal 18 September hari Kamis ya. Nanti ada rute ya, bagian Bapak Andreas itu bikin rute ya kemana ya. Nanti ada kelompok yang lewat mana dan lain sebagainya. Ya, kita mau belajar berbagi kasih, menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Ada satu ucapan ya seorang novelis ya Mark Twain berkata gini, belas kasihan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ya, belas kasihan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta. Ya, Bapak Ibu, betapa pentingnya dampak dari belas kasihan itu. Ya. Kata apa? Dapat didengar oleh orang tuli, padahal tapi dia kan rasakan gitu. Dan sebagainya. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dan kita mau belajar sama-sama menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Tuhan telah mengasihi kita, marilah kasih itu juga kita tularkan kepada yang lain. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Mari WL Singer menyanyikan pujian ini dan kita seluruhnya bersama-sama menyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati. Berikanku hati. Ya Tuhan, Seperti biar pujian ini menjadi kerinduan kami buat sesama kami. Tidak seperti orang Lewi, seorang imam yang berkata siapa sesama.
seorang Farisi yang berkata, siapa sesamaku? Tapi mari Tuhan, kami mau belajar seperti orang Samaria. Haleluya, yang menunjukkan kasih kepada sesama. Berikan ku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita ulangi lagi, berikan ku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku. Haleluya. Berikan ku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ibu Melia mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami rindu Tuhan, kami boleh memiliki hati yang penuh belas kasihan Bapa, seperti hatimu Tuhan. Ya Yesus. Biarlah kami boleh memandang orang-orang dengan penuh belas kasihan Tuhan. Bapa, berikan kepada kami hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang penuh kesabaran Tuhan, hati yang rendah hati Tuhan, untuk kami boleh mengasihi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Beri keberanian kepada kami Bapa, untuk kami boleh mengasihi mereka Tuhan, siapapun yang kami temui, apapun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan beri kepada kami Tuhan hati yang mau mengasihi Ya Tuhan. mereka Tuhan seperti Engkau Bapa. Beri kepada kami tangan seperti tangan Engkau Tuhan. Beri kepada kami kaki seperti kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, Ya, supaya mereka juga boleh mengasihi kasih yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Yosia Tuhan, yang sudah memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati dia Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati dia dimanapun dia berada Tuhan, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami, kita semua, dan terang buat segenap jalan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Haleluya, terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan biarlah itu semua boleh tertanam dalam kehidupan kami.
Saatnya Tuhan jemaat-Mu hendak memberikan persembahan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah persembahan ini mendatangkan berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan, kita akan angkat pujian dan setiap pelayan Tuhan boleh mempersiapkan dirinya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Persembahan juga dapat dilakukan melalui transfer pada rekening yang tertera di atas atau memindai kode QR yang tersedia. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan. Belum jalan. Ya, Bapak Ibu, ya, ini kegiatan kita sepanjang minggu ini, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lalu ibadah minggu depan pukul 7 akan dilayani oleh saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sebelum berlanjut, saya mohon maaf kepada sidang jemaat kalau beberapa hari yang lalu terjadi sesuatu terhadap diri saya, terhadap handphone saya, terhadap WA saya, mengakibatkan mungkin nggak nyaman buat kita semua ya. Saya sendiri nggak nyaman, saya sedih sampai, aduh nggak bisa mikir apa-apa gitu. Stresnya ya stres gitu ya, Tuhan kenapa. Nah saya sih hanya berbagi sharing kepada Bapak Ibu semua. Next ke depan kalau ada panggilan WA yang nggak kita ketahui ya udahlah lebih baik di reject ya, nggak perlu lagi di follow up. Saya akui bahwa saya lalai, saya salah dalam hal itu, dalam merespon orang itu. Bagaimana nggak respon, dia tahu data saya, semua tahu sudah, data saya tahu, lalu lebih meyakinkan dia video call lagi sama saya. Waduh. Ya saya masuk dalam perangkat situ dan ya udahlah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi puji Tuhan bahwa saya masih diingatkan oleh adik saya, sama adik saya kata udah ditutup aja. Tapi saya sudah keburu download aplikasinya. Download aplikasinya lama selalu, ternyata dia lagi merampas data saya di situ ya. Tapi puji Tuhan semuanya boleh berlalu. Ini mengingatkan pada sidang jemaat, gak usah lagi merespon itu semua. Apalagi, aduh saya mau kasih ayat suruh bertobat, jangan. Ya, itu pun diingatkan oleh adik saya. Ya, udah nggak usah macam-macam.
Waktu kami ketemu di kantor, ada kakak saya kan waduh yang satu, kayak saya dikotbahan orang itu. Jangan, kata adik saya, jangan. Ya udahlah, itu pengalaman saya supaya Bapak Ibu tidak ada yang mengalami itu. Pahit, sedih, stres apalagi supaya. Puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada saya pencerahan dan pelajaran supaya saya nggak lalai. Namanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, aksi sosial ketiga, cinta dalam aksi. Kamis 18 September jam 18.30 Bapak Ibu boleh kumpul di tempat ini yang sudah mendaftar. Dan pendaftaran puji Tuhan sudah ditutup karena ya tadi keterbatasan kendaraan. Jadi kurang lebih ada 6 kendaraan yang akan digunakan dan nanti kita akan nyebar ke seluruh kota Bandung di sini ya untuk memberkati mereka yang diberkati tadi. Mereka orang-orang yang terlantar, manusia kardus, manusia gerobak, nah seperti itu ya. Bapak Ibu juga yang, aduh saya nggak bisa ikut tapi saya mendonasikan silakan. Nanti Ibu Yulina sendiri bisa mengkolek itu. Bapak Ibu saya bisa tadi Pak Yosi katakan saya hanya bisa 1, boleh puji Tuhan haleluya. Karena ini adalah acara sebagai wujud kita belas kasihan kita kepada orang lain. Puji Tuhan. Sampai minggu ini dana yang sudah masuk itu adalah 3.257.000. Ya, puji Tuhan. Ya. 3.257 betul ya? Sampai hari Jumat dalam minggu ini ya, sampai minggu ini. Puji Tuhan. Baptisan air ini Minggu 28 September 2025 ada baptisan air. Jam 16 tepat di sini. Sudah dilakukan PA baptisan yang pertama, kedua, dan minggu ini adalah minggu yang ketiga 14 September jam 13 sampai jam 15. Terbuka untuk umum, apabila Bapak Ibu saya pengen lihat lagi, pengen tahu lagi silahkan datang. Puji Tuhan. Berikut adalah nama-nama yang dibaptis, ada ini. Bapak Ibu kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan. Saya nggak kelihatan. Yang pertama adalah Benesia Gravilia, yang kedua Siena, yang ketiga Sharon, yang keempat Rita, yang kelima Meliana, yang keenam Rahel, yang ketujuh Esther, yang kedelapan Cindy. Kalau nggak salah ini adalah anak remaja semua, betul ya? Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita doakan buat mereka dan biarlah apa yang mereka lakukan boleh mengubah kehidupan mereka. Berikut adalah jemaat yang memerlukan dukungan doa. Ibu Cuilin, Ibu Leo yang saat ini sudah hadir, boleh sehat selalu. Lalu Bapak Tandi juga, Bapak Oscar, Moses, cucu dari Bapak Bebeng. Dan kita juga berdoa buat sekolah minggu, remaja dan pemuda dan seluruh sidang jemaat kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pelayanan doa dan informasi, apabila Bapak Ibu memerlukan pelayanan doa, bisa menghubungi nama-nama yang tertera di atas. Tetaplah kita menjaga kesehatan dan bahagia selalu dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berdoa syafaat, nanti saya undang Bapak Gunawan Hidayat
untuk memandu kita dalam doa. Setelah itu Bapak Pendeta Madya Yosiana Sara akan menutup dan memberikan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kami adakan Tuhan, baik itu Tuhan kebaktian, persekutuan doa, kaum muda, kaum pria, kaum wanita Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persekutuan doa umum yang diadakan hari Rabu Tuhan. Dan hari Selasa Tuhan, persekutuan doa untuk pemuda remaja Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, kiranya kehadiran-Mu Tuhan, di dalam persekutuan doa Tuhan, di dalam kebaktian-kebaktian Tuhan, kaum pria, kaum wanita Tuhan, pemuda Tuhan, Kau hadir di tempat itu Tuhan. Kehadiran-Mu cukup Tuhan bagi kami Tuhan. Karena dalam kehadiran-Mu Tuhan, dalam persekutuan kami ini Tuhan, kami beroleh kekuatan Tuhan. Kami memperoleh Tuhan kebahagiaan yang Engkau akan nyatakan dalam kebaktian-kebaktian ini Tuhan. Sehingga pengharapan kami kepadamu Tuhan, makin hari Tuhan, makin lebih kuat lagi Tuhan. Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk rencana Tuhan, aksi sosial Tuhan, yang kami adakan Tuhan, pada hari Kamis Tuhan tanggal 18 September ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Dan berikan juga Tuhan, kami semua Tuhan, kesehatan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Dan kami akan berjumpa dengan mereka-mereka yang membutuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau menyertainya Tuhan. Sehingga semua boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Tuhan, baptisan air yang akan dilakukan pada akhir bulan ini Tuhan, kiranya juga Engkau menolong Tuhan. Biarlah mereka-mereka Tuhan yang telah menyerahkan dirinya Tuhan untuk dibaptis Tuhan. Supaya mereka Tuhan mengetahui kebenaran Tuhan. Supaya mereka dapat diselamatkan Tuhan. Sebagai mana kami telah diselamatkan. Berikan mereka Tuhan keteguhan hatinya, sekali percaya kepada Yesus dan sampai selama-lamanya mereka percaya kepada Yesus. Terakhir Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada negara kami ini Tuhan. Beberapa hari yang lalu Tuhan, kami dikejutkan dengan berbagai macam peristiwa Tuhan. Tetapi berkat pertolongan tangan-Mu Tuhan, sehingga keamanan Tuhan ada di tengah-tengah kami bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biar apa Tuhan yang dikerjakan oleh para pemimpin-pemimpin ini Tuhan di negara kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, anggota DPR, MPR, sampai terkecil sekalipun Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan belas kasihan. Biarlah mereka memimpin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan diberkati. Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan suatu saat Tuhan kami percaya Indonesia dimenangkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang dikenal tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan sakit. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Cuilin yang dalam pemulihan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah dan memulihkan Bapa segala sakit yang dideritanya. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tangan Allah yang Maha Kuasa yang terus berkarya dalam kehidupannya.
Demikian juga kami berdoa buat Ibu Leonita dan Bapak Tandi yang Tuhan dalam pemulihan. Kami bersyukur boleh ada di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang terus pulihkan kesehatan mereka. Tuhan mereka boleh Tuhan merasakan berkat dan pertolongan yang daripadamu. Kami juga berdoa buat Bapak Oscar. Tuhan Engkau jamah apapun yang sakit yang dideritanya. Kami bersepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah, memulihkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buat saudara kami juga yang dalam pergumulan kesehatan yang namanya tidak disebutkan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan yang jamah mereka. Apapun pergumulan kesehatan mereka. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Kuasa-Mu dinyatakan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang buat mereka berhasil dalam pekerjaan, dalam studi mereka. Tuhan berkati Bapa. Nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ada pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Ada pergumulan dalam usaha pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan kemenangan Tuhan. Sehingga dalam keluarga ada keharmonisan, ada kebahagiaan. Demikian juga dalam usaha pekerjaan. Berkat-berkat Allah dicurahkan atas mereka. Tuhan yang berikan kelancaran semuanya. Sukses dalam usaha pekerjaan. Segala kesulitan-kesulitan dalam nama Yesus. Tuhan lalukan dari mereka. Oh Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Sehingga mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Oh Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan berkati dan terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, mereka pulang dengan kemenangan. Mereka pulang dengan keberkatan yang daripada Allah. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera. Sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin. Menyertai kekasih-kekasih Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin.